Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anakku kelas 9 SMP, mari kita belajar daring kembali. Ya, karena situasinya masih belum mengizinkan. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah dengan sering mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan belajar kita ini nanti akan bermanfaat, ya. Walaupun dalam suasana yang masih belajar jarak jauh atau daring. Dalam kesempatan ini, mari kita belajar yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti tingkat SMP kelas 9 pada bab 10, yaitu menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Sekali lagi pada anak-anakku, marilah kita mulai pembelajaran bab 10 kelas 9 SMP, yaitu tentang menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Anak-anakku, dalam kesempatan ini marilah kita langsung pada materi pembelajaran, ya, tentang rukun dan syarat penyembelihan hewan. Rukun dan syarat penyembelihan hewan. Nah, dalam kesempatan ini kita bicara orang yang menyembelih atau orang yang menyembelih, syaratnya apa? Jadi orang yang menyembelih hewan itu syaratnya satu, beragama Islam. Saya ulangi, bahwa syarat orang yang menyembelih hewan itu syaratnya satu adalah beragama Islam. Dua, berakal sehat. Tiga, menyembelih dengan sengaja. Yang keempat, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Dan kelima, bisa melihat tidak buta. Nah, dengan penjelasan demikian, orang yang menyembelih syaratnya satu, harus agamanya Islam. Orang yang beragama Islam itu apa? Ya, orang yang telah melafalkan syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ya. Yang kedua, berakal sehat. Artinya apa? Orang yang sehat akalnya, jiwanya. Jadi orang yang tidak sehat dalam artian, dalam tanda petik, maaf ya, orang yang mungkin gila, ada gangguan akalnya, itu tidak diperkenankan untuk menyembelih hewan. Yang ketiga adalah menyembelih dengan sengaja. Artinya apa? Kita sengaja untuk menyembelihnya. Bukan kok kebetulan belaka, tapi memang kita sengaja untuk menyembelihnya hewan itu. Yang keempat adalah menyebut nama Allah ketika menyembelih. Jadi yang keempat ini adalah menyebut nama Allah. Artinya apa? Kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah. Yang kelima adalah bisa melihat atau tidak buta. Mengapa kita harus bisa melihat dalam penyembelihan ini? Tentu saja kita tahu alasannya. Kalau orang yang tidak bisa melihat atau orang buta menyembelih binatang itu bisa berakibat fatal. Nah, karena memang tidak bisa melihat. Ya, ini maaf pada saudara-saudara kita yang mungkin keterbatasan penglihatan. Dalam hal ini kita bicara soal rukun dan syarat, ya. Maaf, tidak kita mendiskreditkan atau menganggap remeh saudara-saudara kita yang kebetulan ada keterbatasan. Tidak, karena ini bicara soal rukun dan syarat penyembelihan, ya. Karena itu jelas. Yang pertama saya ulang, orang yang menyembelih adalah beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, menyembelih dengan sengaja. Yang keempat, menyebut nama Allah ketika menyembelih. Kelima adalah bisa melihat. Nah, ini adalah rukun dan syaratnya orang menyembelih hewan. Anakku sekalian, sampailah pada ketentuan hewan yang akan disembelih. Nah, bagaimanakah hewan yang akan disembelih itu ketentuannya, ya. Ketentuan hewan yang akan disembelih itu satu, hewan dalam keadaan masih hidup. Sekali lagi, hewan dalam keadaan masih hidup.
Kalau sudah tidak hidup namanya itu mati. Kalau mati yang sudah tidak hidup namanya itu bangkai. Gitu ya. Sekali lagi, hewan dalam keadaan masih hidup. Yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal, yang diperbolehkan oleh agama. Mengapa demikian, Pak? Karena ada sebagian hewan yang tidak halal atau diharamkan atau dilarang, tidak boleh dimakan dan tidak boleh disentuh. Nah, ini jelas. Jadi ketentuan binatang yang akan disembelih, satu, hewan dalam keadaan masih hidup. Yang kedua, hewan tersebut termasuk hewan yang halal. Dasarnya apa? Yaitu dasarnya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u ila madzakaitum. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Ini sebagai kaidahnya. Mudah-mudahan narasumber sekalian bisa memahami. Berikutnya adalah alat yang digunakan menyembelih. Nah, apa saja sih Pak alat yang digunakan untuk menyembelih binatang atau hewan itu? Syaratnya satu, benda tajam dan dapat melukai. Dua, benda tersebut terbuat dari batu, boleh, bambu boleh, besi, dan benda logam lainnya. Boleh. Anak-anakku sekalian, berikutnya adalah ketentuan cara menyembelih binatang. Cara menyembelih binatang yang benar ada ketentuan yang harus diperhatikan, yaitu satu, binatang yang dapat disembelih lehernya, diputus tenggorokannya, atau jalannya nafas atau hulqum, dan diputus tekak atau mari, tempat jalanan saluran makanan. Nah, mohon diperhatikan. Jadi binatang yang dapat disembelih lehernya, ya, diputus tenggorokan. Anak-anak, sekarang kita sampai pada tata cara penyembelihan hewan. Jadi tata cara penyembelihan hewan itu ada dua cara. Yang pertama adalah secara tradisional atau manual. Dan yang kedua adalah secara modern atau secara mekanik atau secara mesin. Cara penyembelihan binatang. Cara menyembelih binatang dengan cara tradisional yaitu penyembelihan dengan menggunakan alat tradisional atau secara manual, misal dengan pisau, dengan bilan bambu yang tipis itu, atau batu yang tajam, logam, mungkin parang dan lain sebagainya. Ya, itu adalah manual. Tata cara menyembelih binatang secara tradisional adalah satu, menyiapkan terlebih dahulu lubang penampung darah. Dalam bahasa Jawanya itu dibuatkan dilubangi, buat lubangan dulu lah nanti untuk penampung darah. Yang kedua, peralatan yang akan digunakan untuk menyembelih disiapkan terlebih dahulu. Jadi jangan sampai sapi atau kambing sudah dirobohkan tetapi alatnya baru dicari, jangan. Disiapkan lebih dahulu. Yang ketiga atau C, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung kirinya di bawah. Ya. Jadi binatang yang akan disembelih itu dibaringkan menghadap kiblat, lambung kiri di bawah.
Dengan pengertian seperti ini, berarti kalau lambung kirinya hewan itu di bawah, otomatis kepalanya di sebelah selatan. Gitu ya. Gambarnya seperti itu. Atau kalau di daerah-daerah yang sebelah selatannya kiblat Ka'bah, bisa juga kepalanya di barat. Nah, ini kondisional lah. Yang penting kita jelas binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat dengan lambung kiri di bawah. Nah, ini kita sudah jelas. Yang keempat, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima, kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat kencang-kencang. Kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Yang keenam, mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang akan disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher binatang tersebut. Anak-anak, sekarang kita sampai pada sunnah dan makruh dalam penyembelihan hewan. Ya, ada sunnah. Anak-anakku sekalian, kalau tadi kita bicara soal penyembelihan tradisional ya. Sekarang mari kita bicarakan tentang cara menyembelih binatang secara mekanik, yaitu penyembelihan dengan menggunakan mesin atau dengan alat modern. Karena kebutuhan pasar yang sangat banyak sehingga dapat memungkinkan untuk penyembelihan dengan mesin atau mekanik, proses lebih cepat dan praktis. Adapun tata cara menyembelih binatang secara mekanik atau modern adalah satu atau A ya, mempersiapkan peralatan terlebih dahulu. Segala peralatannya disiapkan terlebih dahulu. Yang kedua, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipenuhi gas sehingga hewan tersebut tidak sadarkan diri dan mati. Yang ketiga, dengan mengucap basmalah. Ya, sekali lagi, yang ketiga dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan dengan mesin yang sudah siap sebelumnya. Jadi di sini tetap kita harus meniatkan diri membaca basmalah, menyebut asma Allah. Yang keempat, penyembelihan binatang dengan alat mekanik dibolehkan dan halal dagingnya asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan tadi. Ini sekali lagi bahwa penyembelihan binatang dengan alat mekanik atau modern diperbolehkan dan halal dagingnya asalkan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan. Ya, tadi apa syaratnya? Satu, mempersiapkan peralatan terlebih dahulu, alatnya disiapkan dengan baca bismillahirrahmanirrahim. Yang mempersiapkan itu ya, yang tukang mesinnya itu. Yang B, memasukkan hewan ke dalam ruangan yang sudah dipersiapkan itu. Nah, dibuat pingsan, tidak sadarkan diri. Yang ketiga, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan lagi membaca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, dan disunahkan lagi membaca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Binatang yang telah pingsan tersebut disembelih dengan alat penyembelihan dengan mesin yang sudah siap sebelumnya, yang sudah dihidupkan tadi ya, dengan mempersiapkan peralatan dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Ini sekali lagi anak-anakku sekalian, jadi penyembelihan itu ada dua. Yang pertama secara tradisional atau disembelih seperti biasanya itu ya di kampung-kampung itu ya, pakai alat tajam ya. Dan boleh secara modern atau secara mesin
menggunakan mesin atau mekanik secara modern. Halal dagingnya, diperbolehkan dengan catatan memenuhi persyaratan dalam penyembelihan tadi. Anak-anakku sekalian, sampailah pada perburuan dalam Islam. Apakah diperbolehkan, Pak, berburu atau perburuan dalam Islam? Mari kita simak bersama-sama ya. Diperbolehkan, kalau kita ingin jawaban singkat, apakah perburuan dalam Islam diperbolehkan? Diperbolehkan dengan syarat berburu dengan menggunakan binatang buruan. 1. Binatang itu hendaklah dilatih dahulu. 2. Binatang itu hanya menangkap untuk keperluan tuannya dan tidak memakan daging buruannya itu. Yang ketiga adalah membaca basmalah ketika melepaskan binatang buruan mereka. Ini kita menjawab dalam sekarang ya. Tapi kalau tempo dulu yang namanya berburu itu tidak menggunakan binatang-binatang buruan seperti sekarang ini, buruan binatang pelacak ya. Tapi kalau tempo dulu berburu itu menggunakan panah, menggunakan lembing, menggunakan tombak. Jadi waktu ya, kita melemparkan tombak, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar, kita lepas. Lembing kita lepas atau panah kita lepas. Kalau sekarang mungkin senapan. Diperbolehkan kita berburu pakai senapan dengan catatan itu tadi. Pada waktu kita mengincar suatu buruan atau burung atau ya yang mau disenap itu, mau ditembak itu, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahu Akbar, baru dilepaskan tembak. Jadian. Kalau itu sudah tertembak, kalau pakai senapan, jatuh, melarikan diri, ya kita kejar. Sebisa mungkin kita kejar, kita buru, kita sembelih. Kalau tidak memungkinkan kita sembelih, nah, terus tiba-tiba kita beberapa jam kita baru ketemu buruan itu, apakah boleh dimasak atau dimakan? Jawabannya boleh, dengan catatan buruan itu belum membusuk. Ya. Sekali lagi menjawab pada anak-anakku, jadi perburuan dalam Islam itu ada syarat-syarat tertentu ya. Kalau kita menggunakan binatang buruan, ya binatang itu hendaknya dilatih dahulu yang profesional. Yang kedua, binatang itu hanya menangkap untuk keperluan tuannya, tidak dimakan. Jangan-jangan binatang buruannya makan separuh, yang separuh dimakan yang orangnya, ya enggak boleh. Hanya istilah Jawanya apa? Menubruknya. Menerkamnya saja. Ya. Yang ketiga adalah membaca basmalah ketika melepaskan binatang buruan mereka. Ya, inilah sebagai jawaban pada anak-anakku yang suka berburu binatang. Anak-anakku sekalian, sampailah pada dasar hukum atau dalilnya tentang perburuan itu. Ya, perburuan yang diperbolehkan dalam agama Islam yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat agama. Untuk lebih memantapkan diri kita, kalau kita melangkah ada payung hukum atau dasar hukum dalil naklinya. Yaitu yang tersurat dalam Quran surat Al-An'am ayat 118. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayatnya. Ya, Quran surat Al-An'am ayat 118. Inilah dasar hukum atau payung hukumnya. Mudah-mudahan anak sekalian bisa memahaminya ini, dan kita senantiasa terjaga dari makanan kita pada makanan-makanan yang halal, ya, halalan thayyiban yang insya Allah akan berefek positif terhadap
darah kita, jiwa kita, jasmani dan rohani kita, insya Allah. Dan oleh karena itu marilah kita tinggalkan makanan-makanan yang tidak diperbolehkan oleh agama alias haram, ya. Karena makanan-makanan yang dilarang oleh agama, kalau kita makan, yang jelas efeknya negatif terhadap jasmani dan rohani kita. Kita mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita tidak tergoda pada makanan-makanan yang haram, tetapi kita tetap konsisten makan makanan yang dihalalkan oleh agama.